Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahathir Solha. Saya mahasiswa Universitas Terbuka program studi Agribisnis bidang penyuluhan peternakan, perikanan dan pertanian. Di sini saya mohon izin untuk melakukan laporan praktek mata kuliah manajemen rantai pasok dengan materi analisis model distribusi dan transportasi. Di sini saya sudah dengan Bapak Supratikno. selaku pemilik usaha agribisnis budidaya ikan. Iya. Dalam pertanyaan analisis model distribusi dan transportasi terdapat alur rantai pasok, ini tentang pasokan. Pasokan ikan. Iya. Untuk pertanyaannya, siapa saja yang menyediakan bahan baku utama untuk usaha budidaya ikan Bapak? Di samping saya juga budidaya sendiri, saya juga bekerja sama dengan para petani ikan di wilayah khususnya kami di Jawa Barat untuk mengatasi pasokan itu. Lalu apa cara Bapak memproduksi ikan agar bisa memenuhi permintaan pasar dengan baik? Cara membudidayakan, saya juga melakukan itu tadi budidaya pembesaran, misalnya untuk ikan konsumsi saya juga memelihara ikan, pembesaran ikan, dan juga menjalin komunikasi dengan para petani ikan. Lalu bagaimana Bapak mengirim produk ikan dari usaha Bapak hingga sampai ke pengecer atau pelanggan? Kalau cara pengiriman kami ya, pakai motor, kebanyakan pakai motor sampai ke pelanggan. Lalu bagaimana cara Bapak berhubungan dengan pengecer mengenai pengelolaan stok dan promosi produk ikan? Cara kita berkomunikasi itu komunikasi secara langsung, misalnya saya ke pasar, itu kan banyak orang di situ komunikasi tentang ikan, terus cara pemasaran gitu, market ikan itu juga bisa melalui komunikasi langsung, cerita langsung, baik juga melalui media massa. Siapa yang menjadi target utama untuk hasil panen ikan? Target utama ya para penggemar ikan, khususnya masyarakat di wilayah Kaliwiro Barat lah. Ini untuk aliran produk, yaitu tentang apakah Bapak mengalami masalah dalam proses pengiriman ikan kepada konsumen? Tidak begitu bermasalah, maksudnya pengirimannya tidak, karena kami punya media pengiriman yang siap untuk sewaktu-waktu untuk dipakai. Kami sudah siap. Terus ini tentang informasi, yaitu tentang bagaimana cara pelanggan mengirimkan permintaan atau pesanan ikan kepada Bapak. Iya. Itu bisa melalui mereka datang, terus bisa melalui media massa, WA dan sebagainya. Ini tentang keuangan, bagaimana proses pembayaran dilakukan antara pelanggan kepada Bapak? Biasanya ya cash. Lalu tentang operasional, yaitu bagaimana Bapak menangani resiko keterlambatan atau gangguan dalam rantai pasok ikan? Keterlambatan dalam maksudnya pengiriman ke pelanggan. Ya kita berusaha untuk yang pertama jadi biar pelanggan itu nggak kecewa, kita harus tepat waktu gitu, untuk mengirim ke pelanggan. Lalu bagaimana Bapak menangani ketika permintaan pasar lebih tinggi atau lebih rendah dari yang diperkirakan? Kalau misalnya permintaan lebih tinggi, kami juga menjalin kerjasama dengan pedagang ikan lain, teman. Itu kan juga ada yang budidaya ikan, juga ada pedagang ikan. Kalau misalnya
permintaan lagi sepi misalnya stok, ya kita tampung saja di kolam, kita pelihara secara intensif. Terus untuk rencana jangka panjang Bapak untuk meningkatkan distribusi ikan gimana? Untuk jangka panjang sebenarnya saya juga ada 2 segmen. Yang pertama, kami di segmen pembenihan untuk memenuhi pasar benih. Kemudian yang kedua, pembesaran atau ikan konsumsi. Kami untuk jangka panjang kami ingin memperluas lagi usahanya, memperbanyak kolam-kolam pembesaran untuk mengantisipasi stok. Lalu di sini tentang model transportasi yang Bapak gunakan, Ya. itu tentang apa saja yang Bapak gunakan untuk mengangkut hasil budidaya ikan Bapak? Untuk yang partai kecil kami pakai motor. Seandainya ada yang mungkin permintaan 1 kuintal, 2 kuintal, itu kami sudah memiliki media toren dan alatnya itu oksigen, ya kami terpaksa menggunakan jasa transportasi orang lain, misalnya mobil pick up. Ini tentang faktor-faktor dalam pemilihan transportasi. Bagaimana Bapak memilih cara tertentu untuk menekan biaya transportasi Bapak? Untuk menekan transportasi, ya kalau yang partai kecil kami antar sendiri lah, biar hemat, nggak pakai jasa ojek. Ini tentang kecepatan dan tepat waktu. Bagaimana Bapak menjamin produk sampai kepada pelanggan tepat waktu? Kami harus melakukan planning yang tepat. Jadi kalau contohnya begini, kalau mungkin ikan itu mau dikirim jam 10, kita pagi-pagi sudah mempersiapkan diri lah, untuk menyediakan alatnya ataupun alat transportasinya, itu benar-benar harus dipersiapkan dari pagi. Lalu apakah Bapak mengalami masalah dalam mengakses daerah terpencil ketika mengalami pengiriman? Tidak begitu bermasalah, karena kebanyakan sekarang akses jalan itu meskipun sampai ke kampung-kampung jalannya sudah lumayan, nggak ada yang sangat sulit. Ini bagaimana Bapak mengatasi resiko kerusakan pada ikan hasil panen saat diangkut atau lalu dikirim? Untuk mengatasi resiko saat pengiriman, kita harus memperhatikan tonase atau kapasitas. Misalnya kita pakai jerigen itu enggak, kalau pakai motor itu harus memperhatikan isinya itu maksimal 10 kilo biar ikan nggak berdesakan, makanya sampai ke pelanggan nggak gesekan-gesekan itu kurang, jadi ikannya sehat. Apakah Bapak memperhatikan dampak lingkungan dan regulasi saat memilih mode transportasi? Ya, memperhatikan atau memperhatikan, cuma kalau pakai motor itu kan tidak begitu berdampak dengan lingkungan. Lalu apakah Bapak menggunakan jasa transportasi dari Bapak sendiri atau dari pihak lain? Kalau partainya kecil, permintaan itu pakai transportasi motor sendiri. Tapi kalau partai besar, ya kita terpaksa harus menggunakan jasa mobil pick up. Apa saja tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam pengangkutan hasil ikan? Sebenarnya kalau tantangan yang terbesar itu enggak begitu ada lah. Jadi karena medan jalan ini kan kita sudah biasa, enggak begitu berat. Apakah Bapak memanfaatkan teknologi seperti GPS atau sistem manajemen armada untuk mengatur dan mengelola transportasi? Untuk seperti GPS kami enggak lah, karena kami masih di lingkup wilayahnya sendiri, jadi belum perlu pakai itu. Bagaimana Bapak merancang jadwal transportasi agar distribusi ikan berjalan dengan baik dan tepat? Jadwal transportasi kalau maksudnya itu pengiriman. Ya, itu dipersiapkan benar-benar secara matang. Jadi saya sampaikan kalau pengiriman itu bagusnya itu pagi sampai
orang yang pesen itu maksimal jam 10. Kalau enggak ya kita sore sekalian biar enggak kepanasan di dalam perjalanan. Lalu ini yang terakhir, bagaimana Bapak memastikan produk ikan sampai kepada pelanggan dalam keadaan baik dan masih segar? Oh, ya itu banyak yang harus diperhatikan. Satu, dari pemanenan itu sangat menentukan bagaimana kita panen yang baik. Kemudian juga waktu panen diusahakan jam 10 itu kalau panen ikan sebenarnya sudah selesai. Kemudian untuk langkah berikutnya agar ikan itu sampai ke yang permintaan ikan ke konsumen itu sehat, itu juga itu tadi. Jadi harus bisa mengukur kapasitas media yang dipakai, jangan terlalu banyak dari media yang dipakai. Baik Pak, mungkin hanya ini yang pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.